Ngerekord ya? Udah? Ya, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa di Podgang, Podcast Gangster. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oh, jadi ada nama segmennya ya? Biar nggak segmented. Jadi udah pada tahu ya, udah pada tahu NGW. NGW. Sebagian mungkin tahu lah, sebagian orang Bandung pasti tahu NGW. Hampir mirip-mirip Bandung Rumit, cuman agak beda tipis lah ya, beda tipis. Nah, bedanya apa tuh kira-kira menurut A? Bedana dari nama jelas saya tahu. Dina perjuangan prosesnya mah samanya. Ya. Banyak yang menyerahnya. Tadi jadi guys, kita sedikit curhat-curhat dulu nih ya. Erik nanya, NGW itu berapa orang? Saya jawab segini. Ternyata makin banyak orang, makin dramanya tuh malah makin banyak juga nih. Makin banyak drama, sama sih sama yang saya alamin gitu sebenarnya tadi. Makin banyak drama, makin banyak kritikan yang nggak kompeten sebenarnya namanya. Iya. Sebenarnya mah curhat aja. Nah, kayaknya kritik tanpa solusi tadi. Kritik tanpa solusi. Gini, dari NGW nih. NGW terkenalnya kan kenalin dulu namanya siapa sih? Nama saya Yudiansyah. Yudiansyah. Ya. Channelnya NGW. Channelnya NGW. NGW official ya. Tapi jangan nanya arti NGW ya. Enggak. Udah tahu juga kan, tadi udah dibilangin ya. No. Saya malu sebenarnya kalau ada yang nanya arti NGW itu. Nu gitu ya nanya. Nu eta weh. Nu eta lah pokoknya. Ada rahasia ya, jangan sampai bocor kita nih. Nah, gini. Saya mau tanya nih NGW. Ya Yudi aja lah, Yudi. Yudi ini pencetus NGW atau salah satu? Mungkin yang ngebuatnya gitu. Ide bikin konten. Kalau dibikin konten mah sebenarnya ya ada beberapa sih, bukan Yudi aja gitu. Cuman Karang Taruna. Oh iya, Karang Taruna, KRT jeung RW. Oke, ngilu ieu. Jadi gini, dulu mah sebenarnya ada beberapa konsep ya di NGW itu, karena ya itu dia yang ada di channel NGW itu sebenarnya bukan Yudi doang sih, ada beberapa. Cuman mungkin untuk memfokuskan di konsep yang gangster-gangster kayak gini, Yudi aja. Dari semua tim teh. Tapi Yudi pertama nge-YouTube NGW ini sebagai pertama kali atau udah ada? Ya mungkin bisa dibilang pertama lah. Bisa dibilang pertama kali. Pertama yang bikin gitulah. Yudi ngeidein bikin podcast misalnya narasumbernya gangster-gangster atau komunitas gangster, atau bisa dibilang pilar-pilar di elemen di Bandung lah ya. Iya sih itu. Jadi gimana sih sebenarnya pertanyaannya, saya kurang paham juga. Ya, emang tujuannya ke situ. Tujuannya sebenarnya dulu mah nggak ada tujuan, jadi ngalir aja sih. Cuman mungkin ya Yudi nyamannya di sini, jadi ya ini aja di. Saya nonton video pertama NGWT Mang UU-nya. Ya, sama Mang UU. Wah, itu mah itu berarti ngelihat NGW udah lama banget ya. Setahun lah. Ya, sih. Kalau pas sama Mang UU itu tuh emang kita teh konsepnya teh masih kemana-mana, Kak. Kamera masih pakai handphone ya. HP Vivo retak dia anjir. Aslina. Tapi dari perjuangan itu teh proses itu tuh menghasilkan kan dari itu? Kalau dibilang menghasilkan kan Yudi tuh udah setahun lah ya. Nggak, sebenarnya setahun tuh cukup singkat sih Yud, dalam proses YouTube. Ada YouTuber yang saya sebut aja kayak si Bimo Pikipik, itu teh sampai 3 tahun. Oh iya. Ya Yudi mah kan setahunnya prosesnya mah ya banyak sih. Tapi sebagian orang berarti dipotong sorrynya. Teman-teman Yudi 3 bulan atau 2 bulan, 5 bulan guys nyerah kayaknya. Bukan kayaknya, emang iya. Emang iya. Soalnya beda visi sama misi mungkin ya. Mungkin ada sebagian lah yang sebagian teman-teman Yudi mereka mungkin nggak mau berproses. Ya. Jadi pinginnya instan langsung. Yang duit lah langsung gitu, kayak kan susah aja pasti ngerasain lah. Saya aja bertahun-tahun kan ya. Emang
gini lah. Saya juga kadang-kadang kesel juga ya sama diri sendiri. Kadang-kadang saya bikin musik, video klip, ditata bagus gitunya. Iya. Ditata bagus, di konsepnya bagus, videografi bagus. Yang nontonnya dikit. Nah, tapi kemarin saya bikin channel ya, saya ngidein kayak Yudi juga ya, ngidein bikin podcast gangster. Sebenarnya ada orang yang nggak terima, kenapa sih gangster di podcastin gitu kan? Sebagian lah. Sebagian orang nggak terima, cuman di sini saya ada perubahan kan sebenarnya kan. Dari kerasa ya kan ada perubahan di 4 pilar ini yang dulunya brutal, sekarang jadi banyak yang lebih baik ya. Nah, Yudi ngerasain itu nggak? Sangat sih ya. Emang ngerasain lah. Apalagi untuk misalkan si narasumbernya tuh yang pendahulu-pendahulunya gitu ya. Pendahulu. Nah kalau kita ngobrol sama yang kayak gitu tuh emang ya mereka juga kayak apa ya? Kayak sedikit menyesali perbuatan-perbuatan yang emang di luar aturan lah. Meskipun nggak bisa dihapusnya. Nah sejarah mah kita ngelangkah tuh pasti ada jejak. Nggak bisa dihapus, cuman diperbaiki mah bisa ya, dari belajar dari pengalaman gitu ya. Kalau orang ngapus sejarah mah nggak bisa. Mau gimana pun kita nyakitin seseorang gitu, kalau mau dihapus nggak bisa, bikin orang itu nggak lupa nggak bisa. Tapi kalau misalkan Yudi boleh balik nanya nih ya, sendiri kenapa sih si Bandung Room itu kenapa bisa ngambil konsep ya nggak jauh beda kayak NGW lah, ngambil konsep di gangster itu? Jadi sebenarnya gini, ada anak-anak yang ini sebenarnya Bandung Rumit lebih banyak dari NGW. Emang berapa orang sih? Lebih dari 20 orang. 20 orang satu channel? Lebih. Oh gitu? Lebih dari 20 orang dan ternyata nyisa saya sendiri. Itu tuh real, tapi dari 20 anjing kok jadi gue yang nanya-nanya. Gak apa-apa ya, ini kita ngobrol sharing aja lah kita ya. Nah itu dari 20 orang itu teh mereka punya konsepnya masing-masing meskipun di satu channel. Punya konsepnya masing-masing ya gitu teh. Jadi yang kayak Yudi alamin nih. Banyak drama, memberikan kritikan tapi tanpa solusi teh gini. Oh iya. Ngeritik misalkan dari segi editing gitu ya, dari segi apa gitu yang dari segi editing dulu ya, yang gamblang dulu ya. Kan di situ kan editing, kameramen, saya semua kan. Nah, pas ngeritik dari segi editing, saya kasih ya udahlah yang editnya sok siapa aja. Biar saya nggak ngedit gitu. Ternyata, oh nggak bisa. Oh tidak bisa. Saya cuma bisa ngeritik gitu. Kalau solusi saya nggak bisa, nggak paham. Saya juga kan kesel di situ. Nah ya udahlah, sekali 2 kali disabarin. Pas 3 kali, berarti saya jadi narasumber ini ya. Iya. Ini channel Bandung Rumit mungkin saya bajak dulu ya. 3 kali pas saya ingat di kontennya si Abah Windu. Kontennya Abah Windu dari 20 orang dari banyaknya itu nyusut tinggal 4 orang. Nyusut tinggal 4 orang. Terus dari Abah Windu ke siapa ya? Kang Aji. Kang Aji Monreker. Jadi 1 orang. Saya sendiri, 2 orang. Saya sendiri teh sama Kang Pucut. Dibantuin lah sama pemain cadangan. Mang Jajat. Pemain ke-12 ya. Dan ini juga dia nggak tahu konsep Bandung Rumit kayak gimana, cuman dia ngebantuin. Belum pernah megang kamera, cuman ya udahlah kalau gini misalkan kamera nih ya. Jadi ngerekod ini bukan kayak Handycam kan, ada waktu 20 atau 25 menit. Nah, dia kan nggak bisa ngerekod nih si Mang Jajat nih ya. Ini kumaha ngerekodnya cenah. Kewe amun geus 18 gitu. Jadi pas sama si Kang Pucut, orang jika Japati 18. Oh nya 18 menit. Oke. Jadi untung si Kang Pucutnya nggak keganggu, ada host satu lagi teman gitu.
Siap. Sebenarnya Jiro hati sih Kang Pucut ya, nah Pucut. Potong lah, aduh. Tapi emang susah sih nyanya nge-YouTube teh nggak semudah yang mereka pikirkan. Tapi anehnya pas saya sendiri, saya happy itu apa? Nggak ada beban ya, nggak ada beban yang harus apa ya? Maksudnya kenapa sih ini ikut tapi kok kerjanya cuman ngeritik ini, ini cuman ngeritik, sini cuman ngeritik. Jadi nggak ada ngedumel gitu di hati. Ya udahlah. Nah, sekarang Yudi gitu nggak? Kayaknya iya deh. Sama. Jadi makin sini tuh malah makin ngerucut gitu. Drama lah akhirnya. Drama. Tapi yang paling keselnya tuh kalau misalkan kita kan seenggaknya udah memfasilitasi gitu ya. Kita kan udah memfasilitasi nih ya. Nah si fasilitas ini tuh nggak digunakan dengan baik gitulah sama mereka. Tapi sekarang menghasilkan, bisa dong beli iPhone. Siapa? Ya insya Allah bisa cuman ya nggak mungkin nggak kebawa lebih ini modelnya Yudi ya, lebih mikirin apa? Kalau Yudi sih selalu memikirkan apa yang lebih penting next dulu ke depannya buat ngebagusin lagi konten NGW. Biar naik juga lah kualitas misalnya. Ya untuk kegayaan mah bisa kebeli tapi mau waka lah nya. Belum lah. Ayo nama ting isuk mah. Kan tanggal 20 tanggal 21 ya kan akhirnya AdSense ting kayak gitu. Enggak gini. Sekarang ini Yudi udah ngasilin ya di NGW. Udah kalau di Bandung Rumit kan saya emang jelas belum saya aktifin dolarnya. Kemarin diposting belum diaktifin. Yudi udah ngasilin nih. Nah, mereka yang meninggalkan Yudi nih. Kepanggil nggak sih hatinya untuk balik lagi? Setelah menghasilkan anjing kepanggil. Setelah NGW menghasilkan. Tapi ini Yudi jawabnya ya. Ini Yudi jawabnya global aja, jadi mungkin buat semua lah. Buat semua ya. Jadi untuk yang orang-orang yang pernah ada di NGW jangan ngerasa kesindir ya. Ini saya disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya besi baper ya ininya. Ya ada sebagian lah ya. Begitu misalkan ya Yudi meskipun channelnya masih kecil tapi mungkin ya ada penontonnya lah sekarang mah ya. Iya, lumayan sedikit. Gitu. Ya yang dulu nggak sabar, terus misalkan kan ada endorse juga lah sekarang udah sedikit kelihatan nih hasilnya. Ya pastilah mereka juga adalah yang ngontek, ayo dong ikutan lagi bla bla bla. Kayak gitu sih. Oh, kayaknya nggak sabarnya sama ya. Ya mungkin sama gini lah, ada kata-kata ini mah saya ya, bukan bising ke baturana bapak teh Yudi. Ya, jadi nggak sabarnya kayaknya gini. Duitan gitu. Iya. Ya intinya itu dia nggak mau berproses lah. Duitan terus pernah nggak sih sama orang Yudi nanaonan sih gigituan gitu? Itu makanan sehari-hari pas Yudi awal-awal lah. Makanan sehari-hari kayak jangan orang lain lah, kayak dari temen sendiri juga yang satu circle ya ada lah yang nyinyir kayak gitulah, ngapain mending kerja aja yang yang emang pugu gitu lah, yang kita punya gaji per bulan gitu. Ya Yudi juga nggak menyalahkan sih, emang itu juga bener juga sih sebenarnya. Bener, cuman nggak tahu sama nggak Yudi sama saya. Kalau saya nggak bisa kerja 9 to 5. Nah, jadi jam 9 jam 5 pulang, jam 9 jam 5. Enggak. Saya nggak bisa kerja 9 to 5. Sama sih Yudi juga. Pernah saya nyobain juga tapi kayak di penjara ya. Nah, itu kita diatur kan lah kalau misalkan itu. Itu bagi saya, kalau bagi orang lain bagus buat Anda ya nggak apa-apa ya. Ini mah pribadi saya ya, pribadi saya. Kok saya ngerasa kayak di penjara ya, jam 9, jam 5, jam 9 ya. Jadi waktu luang untuk keluarga. Kalau kayak gini kan enak sih sebenarnya. Meskipun bintang tamunya nggak ini bisa di cancel, misalkan ada keluarga ngedadak apa gitu ya, bisa kan kontrol ada di diri kita kan sebenarnya. Benar. Cuman harus harus profesional lah, dengan janji sama orang ya waktu gitu. Tetap sih profesional banyak. Ya harus lah. Sebenarnya yang Yudi rasain ya kalau misalkan bikin konten gini, apalagi kita timnya banyak ya. Padahal untuk meluangkan waktu bikin konten mah
kita tuh paling misalkan dari waktu seminggu kita minta 2 jam aja lah ya. sama pisan itu. Sama saya jadi daripada dari 1 minggu adalah nongkrong ya. Iya bener, kita minta waktu 1 sampai 3 jam lah ya. Udah nggak ngobrol sama orang teh sebenarnya nambah wawasan sih ya. Sangat lah. Kalau wawasan nambah ilmu juga sih ya. Aduh, aing kumaha sih ngobrolnya. Nambah wawasan, nambah ilmu, nambah link udah pasti. Relasi kan. Relasi. Misalkan manehana yang gawe, misalkannya gawe misalkan ketemu siapa gitu bintang tamu yang punya apa gitu. Punya orang yang gawe lah. Nah, itu pasti dia. Pasti ada relasi di situ kan ya. Yeah. Tapi dianggapnya nih teh bukan suatu pekerjaan, anehnya teh gitu tuh. Iya sih sebenarnya. Jadi banyak orang yang nganggap teh nge-YouTube teh nonnya. Jadi mesti diragukan lah kalau kita berpenghasilan pokok jadi konten kreator teh gitu. Masih banyak yang meragukan. Padahal kalau menurut Yudi mah dah sieun nanya. Da mana yang geus ngasilkeun sabulan rata-rata 10 jutanya. Nah, demi Allah enggak. Wah, amin kita amin lah. Amin. Tapi ulah bohong, pernah kan ngasihkeun sakitu? Ya, enggak sih. Enggak, tapi ya mun dikumpulkeun mah ya pastilah dikumpulkan dalam sabulan eta gitu. Enggak lah. Nah gini ya, sebenarnya sekarang Yudi misalnya aduh jadi ngobrol ke AdSense itu, sorrynya bukannya gimana nih teman-teman yang nonton. Enggak apa-apa, kita teh ngobrolin bukan pamer gini, flexing gini ya. Saya kemarin kan baca ini, sorry dipotong dulu aja, baca tentang buku The Millionaire Next Door. Jadi gini, orang yang tidak terhormat, orang yang meminta orang lain menghormatinya. Benar. Orang yang suka bersumpah, sesungguhnya mereka adalah orang yang berbohong menutupi kebohongan lagi. Itu orang paling suka bersumpah. Bukan membeda-bedakan ini. Kalau mental orang kaya, Yud, kalau saya yang baca ya, dia bukan pamer apa yang dia beli, tapi dia pamer karya. Iya benar. Kayak Mark Zuckerberg, terus kayak Elon Musk. Jadi dia mamerin karya. Nih saya bikin karya nih, kayak Yudi gitu, karyanya kan apa sih? YouTube kayak podcast, bikin konten. Gitu. Nah itu ditunjukin kan dari proses itu, tapi Yudi tidak flexing lah, maksudnya nggak flexing. Enggak lah. Oh, aing geus meuli ieu, ente kan. Flexingnya beda ya. Kalau mental yang miskin pasti dia menunjukkan apa yang dia beli, apa yang bikin atau misalkan. Nah, orang geus beli motor ya. Itu ditunjukin sama dia teh. Beda sama orang mentalnya bener-bener kaya. Dia teh nunjukinnya karya. Bukan aing geus beli imah. Aing geus beli handphone ya, aing beli, tapi duitnya ti mana sih gitu. Iya ngasilkan ti karya atau nah. Amun Yudi bedanya. Oh, kalau saya juga tadi kan ngobrol nih sama Yudinya. Oh, jadi saya nebak ya wajar lah kalau Yudi bisa beli ini beli itu, karena Yudi yang diobrolin kan di sini tadi 90% kan proses. Nah, emang sih itu prosesnya. 90% kan karya dalam berproses itu kan. Itu sebenarnya bisa diambil nikmatnya kan, itu tuh. Ada hikmah, ada nikmatnya, ada pelajaran. Terus satu lagi, banyak pelajaran yang bisa didapat loh. Pelajaran yang gak ada di sekolah dengan Yudi YouTube ya. Banyak juga sih. Kita ketemu orang baru ya. Kayak Yudi misalkan lah ketemu sama Aan ya. Ini guys, kita baru pertama kali ini ketemu. Terus sebelum kita on cam, kita tadi banyak ngobrol lah Ayah. Banyak ngobrol, terus secara tidak langsung obrolan Yudi sama Ate, Yudi nyerap juga ilmu-ilmu dari AA gitu, secara tidak langsung sih. Makanya ya itu dia, seneng lah Yudi mah kalau misalkan ketemu orang baru kayak AA. Apalagi kita ngobrolinnya mungkin ada kesamaan dari tujuan kita lah kan, ada kesamaan dari itu. Jadi nyambung aja lah kita. Yudi kan ini agak rawan ya, bisa bukan agak rawan dulu, sensitif ya konten kita teh. Yudi pernah ada ancaman nggak sih? Pernah anjir. Pernah, mungkin ya belum lama lah ya.
Jadi saya kan bikin kontennya teh ya mungkin juga sedikit udah tahu lah ya tentang gangster besar di Bandung lah. Ya mungkin disebutin aja lah kayak XTC Brigade, Striker ya, sama 4 elemen 4 pilar. Sebenarnya ada GBJ juga. Nah itu ada GBJ juga, nanti saya mau ngonten sama GBJ juga. Apa sih tadi pertanyaannya? Ancaman. Ancaman. Pernah ada ancamannya. Jadi itu bikin sama salah satu pentolan organisasi ya, tapi nggak akan disebutin organisasinya apa. Itu mah jadi dia tuh bilangnya ngapain apa? Kok gangster mau sih masuk media kayak di YouTube yang kayak gitu? Karena dia tuh kayak nggak setuju lah, ngapain? Harusnya katanya gangster mah nggak boleh masuk media bla bla kayak gitu. Loh, kok ada kata saya tuh? Nggak tahu juga. Kata saya tuh, loh, kan saya juga jadi nyari tuh ya orang itu ya. Soalnya itu komennya tuh di setiap video gitu. Awal-awal mah sama Yudi nggak direspon lah, cuman makin sini komentar-komentarnya makin gak enak lah. Ngejapri lah dia ke DM, ngajak gelut dia. Urang salah naon sih urang teh. Gara-gara urang bikin konten sama anaknya sama organisasi inilah. Kata saya tuh orang yang di kontenin sama saya juga biasa aja gitu ya. Nggak keberatan gitu. Nah ini dia siapa gitu maksudnya. Sampai ngancem-ngancem, urang apa maneh katanya. Maneh ke daerah ieu geus cenah. Maneh mau lolos pokona lah cenah. Pasti beunang ku urang mun teu urang ku barudak urang. Gara-gara naon cek saya teh. Ya eta gara-gara konten cenah. Kudu mah entong diasupkeun media. Loh, kata saya tuh. Itu mah kan hak si narasumbernya juga kan ya. Jadi kalau saya boleh ngejawab nih ya, bahkan yang petinggi-petingginya kan adanya konten seperti ini tuh seneng dianya teh. Oh gitu. Oh iya sih ada. Oh yang apa senengnya coba? Karena ini kan dulu sempat ada dibubarin setiap elemen gangster dibubarin tahun 2010 kalau nggak salah. Oh yang ngedengar. Nah, semua disuruh bubarkan ya. Iya. Karena stigma udah meresahkan kan. Nah, sampai banyak spanduk-spanduk ya. Oh iya menolak adanya geng motor dan gitulah pokoknya. Nah, dari situ kan adanya perubahan kan. Adanya perubahan menuju lebih baik. Nah, ketika menuju lebih baik harus ada campaigns. Ya kan? Terserah itu mau dibilang pencitraan, tapi kalau kata saya pribadi nih ya, seorang ketua organisasi yang legal ataupun yang terdata lah atau nggak terdata juga tapi dia punya misi visi bagus gitu. Harus campaigns. Kalau misi visinya bagus, nggak campaign orang tahu dari mana. Ya kan? Iya. Ya harus campaigns nih. Gitu. Harus sedikit mengkikis stigma negatif gara-gara perilaku yang dulu lah. Iya, konsekuensinya ya orang pasti cibiran kayak gitu pasti ada aja. Ini mah pencitraan. Oh, ini mah masa sih gitu. Ya itu mah konsekuensi dia kuat-kuatan mental aja di sini gitu. Benar. Tunjukin dengan perilaku juga kan, action. Ya itu sih kalau saya boleh jawab. Nah, terus kadang Yudi teh suka agak sedikit keselnya tuh kayak gini nih, di konten Yudi itu kan ada beberapa konsep yang lain ya. Nggak cuman podcast doang. Yudi dulu pernah ya emang kaitannya masih sama organisasi lah. Nah di kegiatan si organisasi itu tuh dia tuh apa ya kayak berbagi yang kayak gitu. Masih dihujat aja. Padahal itu di kontennya udah apa ya kelihatan lah si organisasi itu tuh berbagi tapi tetap aja disalahin gitu. Nah yang mirisnya tuh itu sih Yudi sama netizen yang nggak tahu itu tuh. Ya tapi sebenarnya kalau nggak keterlaluan sih biarin aja sih kalau kata saya Yud ya karena kalau Yudi sih makanya sampai dilayanin berarti ya itu udah keterlaluan banget gitu lah. Bahkan sampai kan ada Yudi pernah nih ya yang komen tuh emang bukan ke Yudi sih, ke narasumber Yudi. Ya dia tuh ngejelek-jelekinnya tuh bukan ke narasumber Yudi aja, bahkan si saudara-saudara kayak orang tuanya tuh ikut dihujat juga. Wah itu mah keterlaluan. Nah itu kan udah masih ngerekod ya? Keterlaluan itu mah. Ya iyalah, itu mah udah di luar apa ya? Di luar batas lah itu mah. Padahal mah iya itulah balik lagi lah, gak ngerti emang
mungkin prosesnya tuh emang perlu waktu yang panjang mungkin ya untuk mengkikis stigma negatif itu tuh. Iya, butuh perjuangan. Nah, itulah disebut perjuangan. Nah, gini ya, kalau kata saya. Kenapa saya bilang tadi saya nggak nyebut host magang ya, biasanya host magang. Produser magang, saya hidup magang. Dan emang magang di dunia tuh emang kita tuh sebenarnya magang. Ya sama saya juga lah. Kita tuh cuma ngelewat aja mungkin. Kalau ditelisik dari situ emang kita tuh magang gitu. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi ketika kita magang itu teh pasti ada cobaan kan, gitu. Kalau nggak ada cobaannya nggak sih orang di sorga tuh. Iyalah. Kalau nggak ada keseimbangannya nggak sih orang di sorga tuh. Dan kan kita hidup di dunia teh harus ada keseimbangan kan, harus balance lah. Harus ada yang ada hitam, buruk, ada putih, ada proses, ada dari suka dan duka. Benar. Ya kan? Nggak mungkin prosesnya duka aja ya, bukan proses satu itu. Pasti ada sukanya sih. Benar. Gitu kan? Masa orang di dunia baik semuanya enggak sih, kiamat itu. Ya kalau orang di dunia baik semua mungkin nggak akan ada kayak polisi, tentara. Kalau misalkan orang di dunia nggak asik juga sih kalau dunia jahat semua, ya enggak sih. Benar. Emang sih kita tuh harus balance lah ya, yang negatif sama yang positif. Kalau misalkan positif semua orang nggak rame juga ya. Kalau saya mah ini ke istri saya nya. Udah biasalah, jangan kalau misalkan saya ditolol-tolol, digoblok-goblok, di anjing-anjing, saya nggak gubris lah ya. Nggak gubris. Itu ke saya. Tapi kalau ke keluarga dicari sama saya. Jadi maksudnya gini, player yang di entertain, yang tampil ke publik nih ya, itu kan atas dasar pemikiran saya Yud. Keluarga mah nggak tahu apa-apa, gitu kan. Jadi kalau mau ngehujat ya udah hujat saya aja gitu. Jangan lari ke yang lain-lain. Jangan lari yang lain-lain. Jangan sampai keluarga ya. Misalkan mau adu argumen, mau adu pemikiran, kalau itu masuk akal, ya saya terima, ayo gitu. Emang pernah ada hujatan juga? Banyak lah, kayak Yudi nggak ngalamin aja kayak gini. Hostna kumaha sih ieu teh gitu. Nanya nanti hostna muter-muter, udah orang kelius. Ya sih, dulu juga ada yang kayak gitu ya. Ya mungkin sekarang juga masih ada, tapi udah lumayan jarang lah kalau sekarang. Nah jadi sebenarnya kita tuh makanya mungkin ya ini yang Yudi rasain. Yudi kayak gitu tuh kan, Yudi kan kayak gitu, nggak ada basic public speaking yang baik loh. Tapi kan itu nggak dipakai alasan kan sama Yudi. Misalkan nggak dipakai ya wajar lah, orang kan lain host, lain bukan nggak belajar tentang bukan bidang ahlinya di situ. Cuman Yudi kan klise kan, alasannya klise kalau kayak gitu kan. Tapi kan di situ Yudi mau belajar. Kekeh we nya, orang mah iya we. Tapi diambil lah. Nyamuran orang salah dirieuna meureunnya. Tapi ya nggak langsung berubah kan, sedikit-sedikit pastinya. Tapi banyak juga sih yang ngasih komentarnya tuh. Tapi Yudi paling seneng nih kalau ada yang kasih komentar nih ya. Itu kasih komentar misalkan, tapi sama ya balik lagi yang tadi sama solusinya gitu. Nah itu sama Yudi emang diterima lah, sama Yudi dipikirin banget kalau misalkan yang kayak gitu-gitu kan. Soalnya itu juga kan mereka secara tidak langsung ngebangun buat diri kita sendiri juga. Kalau untuk komentar-komentar yang kayak gitu. Tapi cukup struggle-nya Yud. Siapa? Ini Yudi. Kalau dibilang struggle. Pernah nggak sih anjing? Geus lah aing naha sih kieu pisan gitu. Ya pernah. Pernah. Ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama gara-gara ya itu mah di si NGW-nya ya. Gara-gara apa ya? Aduh, jangan dibahas lah yang ini mah. Nanti ada seseorang yang nonton, nanti ini mah pasti dia bakalan ngerasa banget sih. Cuman untuk alasan sensitifnya. Cuman untuk alasan yang lainnya tuh Yudi jadi pernah ada di titik terendah. Iya, Yudi ngerti. Jadi sampai kapok gitulah ya. Cek Deddy Corbuzier namanya, cek bahasa Inggrisnya I'm done gitu. Geus lah aing mah geusan we gitu. Geusan. Ya pernah. Gara-gara ya satu hujatan, terus yang tadi sama Yudi diomongin yang Yudi yang awal-awal asalnya penonton pengin 100 juga susah ya. Cuman pengin 100. Enggak sampai
nggak sampai 500.000. Enggak. Cuman 100 orang biasa. 100 orang. Susah kan ya judi dulu. Nah, bikin saya ngalamin itu. Bikin nih salah satu ternyata anjir banyak hujatan dari sana sini. Nah, itu mah bener sih anjir kena mental judi itu. Oh, pernah kena? Iyalah. Denger ya tuh kita awam di dunia seperti itu. Nah, cibiran banyak nih. Ngapain bla bla. Ini mah settingan bla bla. Nah, parah banget lah pokoknya. Terus apa yang bikin Yudi anjing geus teu kudu lah. Teu kudu dideng. Nah, alhamdulillahnya nih ya menang ilham gara-gara corona sebenarnya mah. Gara-gara virus corona kan Yudi kerjaan kan di IO ya. Nah, gara-gara corona tuh otomatis kan nggak ada yang bikin event apapun itulah. Baliklah lagi Yudi ke YouTube bodo amat lah. Nah, makin sini kan Yudi juga sering lah sharing sama yang udah duluan main YouTube. Nah, ya disitulah Yudi struggle lagi lah sampai sekarang. Ternyata kalau misalkan kita cuman ngedengerin cibiran-cibiran orang, tapi kitanya malah ya kayak kena mental kayak gitu, ternyata itu emang salah banget sih. Tapi proses untuk menerima cibiran dan bangkitnya Yudi ya, bangkitnya Yudi lama nggak? Lama lah. Yudi juga berapa? Sekitar 5 bulan mungkin ya. Sampai kapok. Sampai mudahan. Ngeri pokoknya malah. Ternyata emang psikis beda, psikis tiap orang beda-beda gitu. Lebih susah kan. sih ya psikis mah ya. Susah. Tapi kan itu mah suatu proses penempaan sebenarnya. Iya, emang suatu proses. Cuman Yudi dulu nggak bisa nerima kalau proses Yudinya dengan cara seperti itu. Seperti itu. Beda lagi sama sekarang. Kalau sekarang mah naon nanti ya, udah bodo amat kan udah melalui itu gitu. Fase itu udah dilewatin gitu lah. Soalnya kan kita juga nggak mungkin karena ada orang ngebikin orang semua suka dengan konten kita. Iya sih, kita nggak bisa bikin orang suka sama kita semua. Karena kita nggak memaksa, itu kan dibalikin ke orang ya. Iya. Sebenarnya kalau nggak suka tinggal skipnya. Gitu tinggal. Pernah nggak ada komentar ngapain bikin konten kayak gini lah, nggak ada faedahnya bla bla, pernah nggak dapat komentar seperti itu? Anjing, saya dulu pernah sering sih saya mah. Anjing iya teh nanaon sih jelema teh gelo gitu. Nah, kalau Yudi kalau misalnya ada yang komen kayak gitu tuh jadi kepo jadi keponya tuh dia komen seperti itu. Nah, Yudi jadi kepo, keseharian dia ngapain sih, lebih baik dari kita enggak gitu maksudnya. Keponya kayak gitu anjir. Itu teh saya alamin ya Yud, gini. Saya kata keluarga saya sama istri saya ini sukses. Ya. Kadang-kadang saya tidak menerima itu. Waktu dulu ada sedikit pengakuan gitu ya. Namanya juga masih muda dulunya. Tapi sekarang fuck, naon sih? Dari pengakuan istri sama keluarga udah cukup. Gitu. Itu udah membanggakan sebenarnya sih gitu. Jadi gini Yud, ada orang-orang yang gini. Mereka belum sukses, masih minta jajan sama orang tua. Iya. Ngomong banget gitu, diharapkan pisan. Tah kalau pengen sukses tuh kayak gini. Sambil kieu nya minta rokoknya. Ngacob lagi tentang masalah bisnis gitu. Tah kalau mun hayang sukses kieu minta rokok deui nya. Ayo gitu. Itu dari obrolan itu habis berapa bungkus? Yang ironinya lagi pas pulang, sering lah itu ya. Terserah ini mau banyak yang ngerasa juga terserah. Pas pulang orang nginjem duit lah. Ini udah muak banget nih kayaknya nih. Pas balik orang nginjem duit itu cenah. Aya teu kudu nginjem lah paling bikin. 50 mah cenah. Mun 100 mah injemnya, tapi 50 mah kurang dibereng 50 we cuy. Kadang-kadang gitu. Sering yang saya gituin, tapi nggak nyadar anjing, nggak tahu otaknya geus bebel tuh. Konslet juga nama itu. Udah geus liar pokona mah. Nah, Yudi pernah ngalamin jelema teh can sukses. Masih mentaan duit ka kolot, masih beban kolot itunya. Ngesekeun gitu. Ngesekeun. Tah Yudi teh geus mampu ya. Mereka kolot terus ku kolot teh
dianggap Yudi teh geus anjing anak kurang geus ngasilkeun nih gitu. Nah, di luar Yudi di pepatahan misalkan ku batur, tapi ku Jerman nu can sukses pernah sering itu itu mah kayaknya penyakit semua pengangguran pasti kayak gitu anjing. Duh anjing kasar tuh. Sorry ya. Enggak semua pengangguran. Tapi emang rata-rata. Bukan sama. Ini sorry ya, suaranya agak bindeng dikit. Ini lagi. Eta geus close bill sih KPN. Hah? KPN geus close bill. Tapi ya, kalau nge-YouTube teh seru sih ya, nge-YouTube teh ramai gitu ya. Udah kerasa di fase itu belum? Bahwa nge-YouTube teh anjir rame gitu. Karena apa? Saya terus suka ngedalamin apa ya, bukan kepo. Suka pengen tahu pemikiran orang teh sampai mana sih. Kalau ngobrol kayak gitu. Oh, anjir. Kita nggak tahu ya, orang yang biasa penampilannya biasa-biasa. Anjir. Ternyata intelektual. Ya. Yeah. Nah, sebenarnya gini, YouTube teh ya. Ada baik nggak baiknya loh. Kita ngobrolin yang nggak baiknya. Kira-kira yang nggak baik apa? Nggak baiknya, ngedadak banyak pakar. Bener anjir, bener. Hah? Bener. Ngedadak banyak pakar. Tapi literatur narasumbernya dia jadi gini. Anjing, analoginya gini. Saya teh nonton film gitunya misalkan ya. Nah, saya ceritain nih. Saya ceritain ke orang. Tah, si orang ini teh nggak nonton film. Nggak nonton film. Tapi saya ceritanya teh nggak 100%. Nggak mirip lah cerita sama saya nonton kan, nggak 100%. Dia teh nyeritain ke orang lain lagi. Jadi seakan-akan dia juga tahu dia nonton dan lebih tahu, dilebarin lah ceritanya iya pemerannya teh kieu pemeran kieu ceritanya teh kieu. Jadi melebar lah ceritanya kan. Nah, sedangkan saya yang nonton, nah kok jadi kieu ceritanya kabatur. Nah, di YouTube juga gitu, misalkan gini. Ada orang ngebahas tentang konspirasi bumi datar, bumi bulat itunya. Bilanglah yang simpelnya itu bumi datar sama bumi bulat. Dibahas berapa tahun lalu gitu. Cuman banyaklah di tongkrongan teh pakar dadakan teh banyak pisan. Oh, ieu teh kieu, ieu teh kieu kan. Dia teh asumsi anjing can. Ieu teh mana teh nah, sumbernya di mana sih? Sumbernya cuma dari YouTube, sedangkan nggak dicocokin gitu. Harusnya kan dicocokin. Oh, ini teh ini, misalkan Galileo, carilah bukunya iya. Oh, misalkan iya bukunya iya. Disatuin lah. Jangan dari satu sumber aja gitu. Jadi orang teh perlu skeptis teh gitu sebenarnya. Jadi kalau berbicara tuh ya by data gitulah ya, jangan asal gitu. Nah, jadi kan beritanya makin kesini makin melebar kemana. Gini lah. Rusia sama Ukraina lah. Iya. Sekarang kan gimana itu contohnya? Konspirasinya banyak juga lah. Salah satunya kan itu dikait-kaitin sama film The Sims. Nah, saya nggak coba untuk masuk ke situ, tapi saya coba untuk masuk ke banyak yang seolah-olah jadi pakar. Jadi gitu. pakar di tongkrongan teh. Oh, tapi lebih sukanya saya kalau ada orang kayak gitu, banyak orang itu kayak gitu. Saya menjadi orang yang bodoh gitu. Ya, sama. Yudi juga kayak gitu. Kalau misalkan Yudi ketemu sama orang baru atau misalkan dibawa nih ke tongkrongan yang baru, seandainya Yudi misalkan punya gelas nih. Nah, sama Yudi tuh si gelas itu tuh dikosongin aja dulu. Jadi supaya Yudi juga dapat ilmu dari mereka. Kadang kita juga suka pingin ketawa lah ya kalau misalkan kita tuh udah tahu dan misalkan kita udah lebih tahu tentang hal itu. Tapi ada orang yang ngebahas dan menjelaskan ke kita gitu ya. Bahkan misalkan kita teh 50%, dia teh 20%. 20% gitu. Tapi kan kita juga nggak enak lah kalau misalkan harus menyangkal. Ini tuh sebenarnya gini. Sebenarnya kita juga nggak enak. Jadi ya mungkin kita mah ya mungkin cukup dengan kata iya dan mungkin senyum-senyum aja lah kayak gitu. Kadang-kadang gini Yud, kalau disangkal sama kita, dia teh egonya tinggi kan. Oh, jadi dianya lebih tinggi nadanya juga kadang-kadang. Oh enggak ini. Oh nyanyi lah. Tapi mungkin kalau misalkan menjurusnya ke situ mungkin itu mah udah ego mungkin ya itu mah ya. Sama sifat kayaknya.
Ya itu kita YouTube tuh ada baiknya ada enggaknya sih sebenarnya. Kalau baiknya apa? Baiknya kalau ada banyak sih orang. Buat ya ini mah baiknya bukan buat semuanya. Enggak, tapi banyak juga orang yang gini Yud. Ada teman-teman saya juga. Jadi ada berita tentang mitologi ini, ada berita tentang katanya Indonesia dijajah 350 tahun. Terus dia teh ngomper lah ya, misalkan cerita Tan Malaka, cerita ini, cerita Aceh, perang Aceh, terus cerita dulu Panglima perang Aceh ternyata perempuan dulunya gitu. Di compare sama dia teh, oh iya gitu ini teh, carilah sumbernya dari mana, ininya dari mana, by data. Riset lah dia. Riset di ini. Oh ternyata ini. Jadi baiknya di situ. Karena baiknya apa? Masih ada orang-orang yang ingin maksudnya saya skeptis teh perlu sih sebenarnya. Jadi pengen iya ya. Oh saya teh baru tahu 20% berarti ya. Berarti saya harus lebih menggali lagi lah. Tapi orang-orang kayak gini anehnya dia teh kadang-kadang diem loh di tongkrongan teh. Suka ngedengerin, jadi pura-pura goblok teh. Pura-pura goblok, nanti disampaikan ke orang, jadi kesannya dia lebih tahu. Padahal mah dia sumbernya tuh dari kita anjing. Dolar kuning enggak ya? Iya, enggak. Tapi gini, Yudi ngebahas tentang masalah gangster lah ya. Yudi mempelajari nggak sih? Untuk di awal Yudi enggak, soalnya kan Yudi enggak berkecimpung di dunia seperti itu. Nah, tapi makin sini Yudi mendalami. Cuman yang dimaksud mendalami itu bukan Yudi yang terjun masuk juga. Cara mendalami Yudinya enggak kayak gitu. Ada cara-cara Yudi. Oh, jadi Yudi bentuk gangster lagi gitu? Enggak lah. Enggak lah. Di NGW juga. Sekarang saya ingin pilar deh. Enggak lah. Di NGW juga kan Yudi selalu disclaimer. Yudi selalu menjelaskan ke teman-teman yang nonton bahwa Yudi bukan orang dari organisasi atau gangster lah dulunya. Tapi Yudi suka gitu dengan bukan suka karakter. Sih sebenarnya. Kalau dulu kan Yudi juga masih bocah ya. Jadi kayak keren aja kalau misalkan lihat ada gangster ngibarin bendera yang kayak gitu. Nah, kayak keren aja lah pokoknya. Cuman untuk masuk ke dunia itu Yudi nggak bisa gitu. Gimana caranya Yudi pingin masuk ke lingkungan itu tapi dengan cara yang berbeda. Salah satunya visi misinya ada itunya juga. Pengen Yudi pingin tahu ceritanya. Nah, Yudi pingin tahu ceritanya dan ya coba. Berarti ada unsur keponya kayaknya. Banget. Banget lah. Pastilah. Nah, coba si ceritanya tuh Yudi bagiin ke teman-teman semua biar semua juga pada tahu dengan cara ya bikin YouTube itu. Nah, itu. Tapi yang orang berhak untuk cerita masa lalunya yang kelam gitu ya. Tapi bukan untuk sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Dia ngambilnya secara apa? Mau ditelan mentah-mentah terus langsung ditiru atau ternyata kalau hidup seperti ini tuh gini ya ternyatanya hidupnya. Mudah-mudahan sekarang dengan zamannya teknologi semuanya smartphone dan generasi sekarang juga smart juga. Jangan handphone aja yang smart. Jangan handphone aja lah yang smart. Maksud saya gitu. Jadi tapi smartnya lemot ya di. Ya gitu ya. Ada cibiran gak sih anjing ini menyesatkan anjing cenah gitu? Ada banget lah yang menyesatkan, tapi kayaknya nih ya yang komen-komen ke Yudi kayak yang bilang wah ini menyesatkan, terus wah ini mungkin gara-gara konten si NGW ini bisa jadi ada gesekan lagi nih. Nah paling kalau orang yang kayak gitu mereka nontonnya nggak full kalau menurut Yudi ya. Soalnya kalau yang nonton full, dia tahu apa yang diceritain, dia tahu apa yang harus diambil dari si isi konten, dan ya dia tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu loh. Tapi alhamdulillah sih kebanyakan mereka bisa ngambil yang positif-positifnya. Iya kebanyakan ya. Kalau yang jadi gini, ada yang sirik sama yang dengki dia pengen sebenarnya ini dari saya. Dia pengen mencoba menjadi kita Yud. Tapi nggak kecapean. Nyangges we aing mah nyinyir we. Ya udahlah kita mah jadi ngomen teparu gue cenah. Ngomen teparu gue.
pelan orang teh hayang juga gitu maksudnya gitu. Ya, Jika ada kemungkinan gitu, seperti itu. Soalnya ya balik lagi lah ke tadi. Kadang ya balik lagi. Kayak Yudinya jadi kepo gitu sama orang-orang yang bisanya cuman nyinyir doang gitu tuh kesehariannya apalah kira-kira. Jadi kapan NGW diresmiin ke IMI? NGW. NGW. Karena NGW itu disangka klub deh aja. Enggak lah. Oh, nggak ada konvoy ke NGW pakai bendera kan? Enggak lah. Mungkin gara-gara ini ya pasti nyangkanya gara N ada titik G W. Jadi N G Jadi kalau saya cerita gangster ya. Kenapa saya nyebut gangster? Beda dengan kultur di mana? Di mana? Itali sebenarnya. Banyakan Itali. Kenapa tuh? Oh baiklah, didituin lah. Al Capone terus kayak gitu. Emang saya suka cerita-cerita kayak gitu. Jadi mereka ini emang lebih condong ke penjualan narkoba gitu. Terus penjualan bahkan ada yang penjualan manusia juga. Itu udah mafia sebenarnya. Iya. Gimana? Saya coba compare ya, Yud. Saya coba compare ke kemarin. Anjing ceritanya serem-serem nih anak STM di kota sebelah gitu. Tangerang lah. Nah. Anjing sampai disclaimer ini namanya sampai nusuk. Cai ini sadis kieu cai teh anjing. Tapi gangster di Bandung saya belum pernah sesadis eta gitu. Pengen niat ngebunuh tek langsung bukan cuman ya emang sadis lah ngebacok gitunya sadis. Cuman nggak sampai dicocor sampai di anjing sampai dicacak jika mutilasi gitu. Sampai puas pokoknya dia. Jadi kan anjing ini udah ke apanya. Jadi waktu dulu saya pernah gitunya. Saya pernah ngelihat bentrok. Bahkan teman saya gitu ikut organisasi gitu. Bentrok udah nggak sampai mati. Cuman luka aja ya. Luka ini dijahit itu kalau kata mereka itu hal biasa gitu. Tapi ya Yudi pernah nih jadi Yudi kan pernah bikin konten sama Michael Howard. Oh, yang geng Nah, Yudi pernah bikin konten, cuman ada obrolan di luar kamera ya. Dia tuh nanya, emang bro, katanya kalau misalkan kultur di Bandung emang kayak gimana? Diceritain lah ya, sama Yudi ke dia tuh. Diceritain, terus sempet dia juga ngelihat video Yudi mungkinnya beberapa di sini. Nah, dia tuh, anjir, Bandung kayaknya lebih ngeri dari Amerika deh. No? Cara bergangster, sumpah dia bilang kayak gitu. Kalau semisal mungkin pemikiran dia kalau semisalkan senjata api ilegal di sini lebih ngeri meren. Iya. Soalnya dia tuh ya kayak yang tadi ceritain ya di Amerika sana kalau misalkan kita ada gesekan tuh nggak ada niat buat sampai ngebantai ngebunuh kayak gitu kalau di sana. Kalau udah nggak ngelawan ya udah aja dia pergi. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak Yudi suka lihat di YouTube nih kayak anak-anak kayak casual yang kayak gitu tapi yang di luar negeri pernah kalau mereka open fight udah ada yang jatuh udah kan mereka nggak langsung dihajar nggak dulu ada di Bandung saya pernah ikut ini dulu pernah ada di Bandung jadi no hard feeling istilah no hard feeling di Bandung Jogja ada jadi gini ini baru tahu juga nih. Jadi gini. Gimana? Saya orang nggak bisa berorganisasi, nggak bisa kerja sama banyak orang. Karena apa? Pasti banyak lah yang saya istilahnya bahasa sekarang saya ghosting gitunya. Yeah. Karena beda pola pikir, beda. Kalau sampai 1-2 orang mah saya masih bisa. Yeah. Tapi justru gini, saya nggak bisa tawuran saya nggak bisa, Yud. Emosinya beda. Iya. Jadi pernah saya nyoba gitu waktu SMA gitu ya, pengen ikut tawuran.
Teu bisa anjing. Aing dek tengah sih. Anjing boga masalah naon jangan kudu dek tengah. Aing teu bisa. Jadi tetega gitu. Anjing yang geus we. Heeh. Yang geus jadi orang yang geus lah. Da urang ngebelaan naon ieu teh. Iya benar. Ngebelaan ya itu bukan passion A juga mungkin. Kalau kata psikiater saya ini orangnya pendendam tapi bukan pendendam. Gimana sih? Bingung orangnya sebenarnya. Jadi jelasin sama dia tuh dijelasin. Kalau udah nyinggung yang saya cinta, maksudnya keluarga saya akan kejar. Tapi kalau nyinggung saya, misalkan di anjing goblok, kadang-kadang di bawah saya umurnya terus emang heurena agak kuli gitu. Enggak, surang tenang. Dendam mah dendam, cuman nggak bisa ngelampiasin mungkinnya si dendamnya itu. Enggak dendam. Misalkan saya tak ke orang gitu nya, naon si anjing cenah gitu-gitu. Terus tepugu-pugu gitu ka aing. Naon anjing cenah. Nah, geus gitu, terus dianya minta maaf gitu nya. Geus urang udah hilang. Udah aja gitu. Udah, anehnya itu tapi kalau pernah di suatu kejadian ya. Nah, ini konyol bisa dibilang psychotic enggak. Suatu kejadian. Saya belum nikah. Masih pacaran sama istri saya. Saya nggak cerita dulu. Pernah saya ceritain sekilas. Cuma yang mana pacarannya? Ya ini. Jadi ada di suatu tempat gitu nya, Yud. Daerah preman lah gitu. Bandung juga apa? Di Bandung. Jadi pas saya beli rokok, saya bawa temennya satu. Saya bertiga, cewek 2. Pertama kalau digodain nggak apa-apa gitu. Cuman ngegodainnya udah di luar batas, maksudnya udah ngejurus ke saya yang ngurus ke itu gitu. Terus saya tuh agak berhenti kan gitu. Ada yang salah satu megang ya senjata pisau gitunya. Naon mana ada paeh di dia. Oh. Itu cenah urang teh gitu. Nah, itu kelicikan nggak tahu itu ente cenah yang kesindit anjing cenah tapi masih anjing kan rumah anjing iya nah malamnya saya tanyain nggak tahu ini sifat buruk saya tuh gimana ya, malamnya saya tanyain ke orang sekitar lah, Pak kenal ini nggak gitu yang tadi minum di sini gitu. Oh itu mah air naon gitu. Oh entes tadi teh saya asa wawu gitu, asa baturan sekolah gitu nya muntes baturan. Oh eta imana didinya cenah gitu. Oh anakna saha gitu Pak cenah teh. Oh anakna si iya. Nah, di situ saya manggil lah teman saya. Tapi saya nggak pernah ngelibatin orang ke dalam masalah saya, tapi dia ngomong wes kurang diantar weh cenah. Keke kan baturan saya. Ya enggak saya antar orangnya. Tapi mana nungguan di dia di motor ya nungguan di motor. Masuklah saya ke di perumahan gitu lah. Yeah. Masuk. Pak iya ketemu. Sebenarnya tuh ada 3 kali saya kejadian kayak gitu. Jadi dipukulin di depan ibunya mas saya. Anjir. Jadi kalau saya benci sama orang saya nggak akan ngomporin seorang ini untuk benci. Ya. Kalau udah benci, ya udah kita aja yang benci gitu ya. Jadi nggak pernah ngehasut tuh, nggak pernah ngehasut orang, yang nggak pernah ngehasut temen juga buat benci ke si iya mah iya nggak. Si iya mah jadi kompor gitunya. Ya. Jadi biar kepengaruh ya semua. Oh pengaruh. Karena saya juga pernah digituin Yud. Jadi sama-sama pernah. Saya nggak mau kayak gitu maksudnya. Ada orang satu nggak suka sama saya, jadi dia teh ngomong muter anjing ngomong ke circle yang lain itu ya. Oh si iya mah kieu anjing si ini ngelebar lah ceritanya, jadi fitnah lah. Yang tadinya cuman nggak suka gitu, si iya mah pelontong cuman gitu aja gitunya. Yeah. Ngelebar lah ceritanya, oh si iya mah boga utang si iya mah iya jadi anjing nah jadi biasa nih jadi gitu. Tapi emang kayaknya apalagi dengan kalau misalnya dulu nih ya dengan pemikiran kita yang belum matang dan wawasan kita juga masih sempit lah ya. Ya intinya kita masih bego lah dulu ya. Emang kayak gitu mungkin ya. Yudi juga soalnya pernah ngalamin apa yang barusan saya ceritain. Kayak Yudi ada masalah sama orang, dia nggak suka misalnya sama Yudi tuh.
Ya kalau Yudi pribadi kalau nggak suka ya itu dia Yudi aja yang nggak suka, nggak usah ngaruhin yang lain juga, nggak usah mempengaruhi yang lain gitulah. Nah itu kira-kira orang yang kayak gitu pemikirannya kayak gimana ya? Terus yang dicarinya apa kira-kira ya yang kayak gitu? Nggak tahu. Jadi kita tuh kayak kalau dibully mah saya sering mineng yut, saya mah korban bully. Orang bully. Emang buliannya dalam bentuk apa tuh kira-kira? Tadi entar dah cerita, belum cerita yang tadi no hard feeling yang ada di Bandung sama di Jogja tadi. Jadi gini yut, saya ini penampilan saya waktu SMP sama SMA nggak kayak gini. Gitu. Saya ini minoritasnya aneh kan. Minoritas di segi apa tuh? Dari segi ras. Oh iya. Jadi gini, saya kan keturunan. Ada darah Cina sama pribumi. Jadi ketika saya sekolah di pribumi, sekolah di negeri, anjing Cina gitu. Biasanya suka diminta. Serba salah aja. Iya benar. Sekolah di Cina, anjing bangsat ya. Ya kumaha anjing kudu kumaha gitu maksudnya gitu kan. Makanya saya ada lah teman-teman saya SMA, sebenarnya saya nggak punya teman. Selalu menghindar. Selalu menghindar. Temenan sama ini dibilang Cina, teman-teman sama Cina dibilang dulunya bahasanya gitu pribumi gitu nya. Anjing cenah baheula bahasana Jawa. Berarti dulu hidup serba salah ya? Serba salah anjing. Tapi saya juga nggak nyalahin orang tua saya. Karena orang tua saya ngedidiknya cukup bagus gitu. Jadi nggak nyalahin juga. Kurang dia dibully, dia dibully. Makanya teman saya sedikit disaring. Jadi gini, saya ada cerita gini. Kata istri saya juga gini, anjing kenapa sih masih kecil pemikirannya kayak gitu. Bahkan saya sampai sekarang juga kayak gitu. Ada selentingan gitu. Jadi gini, waktu kecil banyak orang yang main di rumah saya gitu ya, sama orang tua saya dibiarin loh mau main gimana pun, mau gimana pun gitunya. Tapi ketika saya main, nggak misalkan di rumah saya nggak ada aturan gitu mainnya. Tapi ketika saya main ke rumahnya si ini, itulah yang saya bikin nutup diri teh. Jangan ini ya. Ini mama saya lagi tidur. Padahal ketika dia main di rumah saya teriak-teriak. Gitu. Ngerasa gak adil lah. Ngerasa nggak. Kayak gini aja. Sekarang gitu main di rumah saya ngomong anjing goblok, padahal di bawah ada mertua saya, ada istri saya. Anjing goblok siapa anjing ngentot gitu. Dibiarin sama saya. Karena saya juga gitu. Iya. Gitu, maksudnya masa orang lain nggak boleh ngomong tapi aing ngomongnya gitu-gitunya. Misalnya ya bisa dibilang disebut arogan, terserah lah ya itu, tapi jangan sampai kata-kata kotor itu jadi apa ya, bisa dibilang kata-kata kotor ya. Orang kan menghakimi kan, anjing si mah gitu ngomongnya dia kayak kriminal gitu. Belum tentu kan. Belum. Nah ketika saya main di rumahnya gitunya, kan kadang-kadang ternyadar yud, anjing misalkan anjing kok aing teu nginum gitu. Eta aya ieu gitu. Kayak kitanya tuh enggak anjing jadi aing serba salah gitu anjing. Kumaha di imah aing bebas pisan atuh ki. Iya. Tapi pas aing nyangis lah, jadi gitu. Kitanya juga jadi gak nyaman, jadi gak leluasa juga lah. Bahkan kadang kita juga sampai kapok lah buat main lagi ke. Kadang-kadang gitu saya tidak. Makanya saya sekarang hobi pisan di rumah gitu. Makanya makin kesini kayaknya sahabatnya makin dikit yud. Jadi apalagi kita makin dewasa tuh terfilter dengan sendirinya ya. Iya, kayaknya filter deh itu. Makanya. Iya. Istri saya juga pernah berpikiran sih. Dulu masih kecil aja pemikirannya udah. Nah sih ngomong dulu apa sih? Masih kecil pemikirannya udah bukan begok. Si ini teh main gini-gini. Kalau di rumah bebas, tapi kalau di orang main nih. Naon sih kamu tuh nyebutnya teh?
Ya gitulah pokoknya lah. Nah sih masih kecil udah ada pemikiran kayak gitu. Jadi ngerasa nggak adil maksud saya teh. Kok di rumah saya mah ngacak-ngacak naon. Menang ku kolot urang jeung menang di. Ada teman saya itu yang jadi ini ya. Teman saya yang sampai ngerusakin barang gitu, masih ngerusakin TV gitu. Jeung ku kolot urang mah teu dipenta naon. Gak dikasih buat ganti rugi. Ada budak letik lah hanya yang geus lah cenah. Geus kalau kadang ditahmoen deh gitu. Tapi ketika orang kan motongkeun sapu anjing. Kita tagih namanya aduh. Kan motongkeun sapu. Anjing itu sapu korek meuli kieu. Aing teh kan jadi insecure anjing yut. Iya. Tapi menurut Yudi dengan pemikiran Yudi yang sekarang ya, punya temen gitu kayaknya malah lebih baik deh. Iya. Sama pemikiran saya juga gitu. Malah lebih baik soalnya lebih kalau menurut Yudi ngapain? Lebih free ya, lebih nggak beban gitu. Ya, kalau menurut Yudi ngapain sih kita punya temen banyak nih ya, tapi nggak bisa bikin kita lebih maju atau misalkan kita nggak bisa kontrol yang busuk mana anjing. Nah itu dia. Kita punya buah gitu banyak gitu, yang kita nggak tahu yang di tengah busuk atau enggaknya anjing. Iya. Nah cara kita mengetahui itu tuh kadang kita harus ada di bawah dulu, posisi yang paling bawah dulu baru kita bakal tahu busuknya orang. Oh iya, itu iya. Kadang-kadang pas kita di titik terendah Yud, itu teh kita tahu wah anjing. Jadi gini, ada lagu saya yang memburu atau diburu. Jadi gini. Ketika saya jatuh, mereka tidak mau tersentuh anjing. Benar. Tapi ketika saya tertawa, happy, apalagi kita banyak duit, mereka ikut berteduh. Jadi ketika kita banyak uang, mereka ikut berteduh aja. Tapi ketika kita jatuh, mereka nggak mau tersentuh aja. ada di lagu saya yang itu memburu atau diburu. Jadi gila kalau sama musisi bahasanya keren-keren banget ya. Jadi ya lagu-lagu saya sering nyeritain tentang pertemanan sih, emang keresahan diri sendiri ya, apa yang kita rasain. Bahkan sebenarnya saya juga ingin mencoba gitu untuk jadi sebenarnya lucunya ya mau dijadikan bahan stand up gitu. Saya ingin mencoba juga untuk jadi bahan kenapa harus dipikirin gitu maksudnya kenapa nggak dikaryain sekalian gitu maksud. Iya benar, harusnya gitu lah maksudnya ya. Kesakit hatian saya ini ya udahlah biar jadi saya balikin jadi uang, bisa nggak sih gitu. Sebenarnya bisa banget sih jadi gitu. Iya. Mau disebut money oriented atau money maker bodoh amat lah kata saya gitu. Dulu nih gembel Yud. Oh seriusan? Serius. Kalau definisi gembel itu kan beda-beda ya. Ada kalau gembel yang kayak gimana tuh? Si anak-anak si gebek tau lah. Oh iya. Si gebek gitu. Kayak si Kiming Dajjal. Jadi dulu saya kan di PI, di alun-alun, terus di PI. PI itu kan dulu BIP. Iya. Bahasanya kan dulu. Nah, kalau dari tahun 90-an, mantan PI. Mantan apa? Mantan nongkrong di PI kan dulunya si Mang Jajat. Dulu kalau tahun 90-an, itu indah loh. Gimana masa-masa indah saya. Gimana? Biarpun saya gembel gitu nya. Gembel saya teh, emang bener-bener gembel. Saya kalau makan nungguin orang yang di KFC atau di McD, kalau dianya nggak habis, sama saya diambil. Oh pernah sampai kayak gitu? Itu berapa tahun anjing? Sumpah, pernah. Sebenarnya channel Bandung Rumit, channel NGW anjing jadi orang nulis. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Nanti ini di-uploadnya di NGW. Di NGW. 2 minggu tuh konten aduh. Ya sok di-upload NGW. Jadi enggak lah. Jadi gitu. Pernah kali. Jadi tapi ada keindahan di situ. Semua nggak akan memungkiri lah itu. Iya. Keindahan di situ tuh apa? Waktu itu di Bandung lagi musim apa kultur musik kan ya. Jadi dari underground, dari punk, dari zamannya indie kayak Weezer kayak gitu-gitunya. Iya. Kayak Ubituari, Nukarar itulah. Jadi yang di Dago bawah underground, kaditunan di taman punk,
nu diserampangnya nu kadituna indie tongkrongan teh itu dengan atribut dengan pakaianna lah di dago andap nepi ka dago luhurnya. Nah itu kata saya itu momen-momen indah sih. Nah sekarang luntur tahun-tahun 2000 jadi Mio, bodak Mio, Nuvo, jadi ada motor kan jadi nah kadieu deui tukang jagong. Kajagong-jagong aya bukan namanya. Jadi generasi ke generasi ada cerita di Bandung teh. Dulu kalau nggak ke Dago teh nggak gaul anjing. Dulu mah berarti harus ke Dago dulu baru gaul mungkin ya. Nya kan liatnya. Kalau nggak di Dago nggak gaul kan tahun 90-an. Tapi kita ngobrolin musiknya. Yudi juga sempet ada band juga kan sama. Oh, vokalis ada band. Bukan ada band. Bukan ada band yang itu, maksudnya Yudi juga pernah kan bikin band. Ya biasalah band gegerewekan nu kitu nya. Apa? Yudi ada band hardcore dulu. Nah, uniknya di Bandung tuh Yudi juga kan pernah bikin kontennya sama Om Gebek, terus sama Kancil dari Jihad tuh. Kalau dulu ya di Bandung tuh kayak kita pakai bajunya aja nih. Katanya tuh dulu tuh emang kayak apa ya dibilang bukan ospekan. Jadi kita tuh harus tahu harus tahu si lagu story-nya apanya terus punya album apa aja, lagunya apa aja. Jadi kalau nggak tahu tuh kita dicengin katanya dulu. Ya itu Yudi ngobrol sama Om Gebek terus sama Ki Ameng dari Disinfected kayak gitu. Berarti emang dulu ya seru sih. Dan itu tuh kayak ada hukumannya loh kalau misalkan kita tuh cuman pakai bajunya aja. Itu Yudi obrolan dari anak-anak di sana sih. Iya. Tapi the best Bandung mah. Segala ayalah pengen di Bandung. Rotor dari Bandung. Sucinya rotor mahnya suci. Rotor suci. Terus banyak lah di Bandung teh yang sampai sekarang diakui sama dunia gitu. Yang mau ke Inggris teh salah sih bodak pang teh. Siapa? Tartel kan? Tartel JR. DK Inggris, Tartel JR. Ya itu kan dari struggle dianya di jalan dulunya sarua lah bageulana hirup di jalan. Hirup di jalan teh bukan hirup di jalan malak tentunya. Maksudnya hirup di jalan teh dengan keminatan yang sama, kesukaan yang sama misalkan. Jadi satu circle itu ya hobinya sama ke musik lah. Ke musik misalkan si Bekipang misalkan. Dulu jajat suka pang, nya jeung barudak seramnya ya di pang. Terus yang di PI underground-nya. Yang kayak gitu-gitu ada si Ikiming Dajjal kayak gitu. Nah, tahun 90 kalau ngomongin gangster di PI itu jaya-jaya masterpiece.